Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pada channel Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Merdeka, salam jas merah. Para pemirsa channel PDRI, pada siang hari ini kita ketemu dengan tokoh gandeng-gandengan, tokoh PDI mulai Fusi tahun 1973 sampai hari ini. Beliau Pak Dimi Haryanto yang tim PDRI Official sedang bertamu dan bertemu. Untuk mari kita bertanya agar kita tidak salah paham terkait dengan PDRI. Assalamualaikum Mbak Dimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini PDRI sudah berdiri sejak lama, tahun Fusi sampai Pak Dimi sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tokohnya PDI, terus PPDI dan PDRI. Untuk itu visi misi yang akan dicapai dari kongres yang terakhir di Surabaya itu apa, Pak? Terima kasih Mas Alang. Sebelum saya bicara soal kongres, supaya semuanya paham bahwa PDRI ini sebetulnya merupakan kelanjutan perjuangan dari PDI yang lahir pada tanggal 10 Januari tahun 73. Jadi PDRI ini ya ulang tahunnya ya 10 Januari 1973. Dan PDI itu siapa? PDI itu adalah fusi dari 5 partai di mana termayoritas terbesar daripada fusi itulah PNI. Makanya gambarnya juga banteng karena mayoritas dari 5 partai itu adalah PNI. Nah, saya ini sejak kecil, sejak mahasiswa sudah aktif di MNI, kemudian pernah jadi pimpinan ranting PNI, anak cabang PNI, cabang PNI, kemudian tahun 76 saya jadi ketua cabang PDI karena setelah uji. Nah, sudah itu pada tahun 82 saya menjadi sekretaris DPD PD Jawa Timur, kemudian tahun 1986 saya jadi wakil sekjen DPP PDI. Ini urut-urutannya. Lalu pada tahun 2004 saya jadi ketua umum PPDI. Ini supaya urutannya jelas. Jadi PDRI ini kelanjutan daripada perjuangannya PDI. PDI, PNI perjuangannya apa sih sebetulnya partai politik ini? Memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tujuan utamanya orang berpartai itu kan mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu untuk bisa mensejahterakan rakyat kita harus bisa merebut kekuasaan. Tapi untuk merebut kekuasaan itu harus punya alat perjuangannya PNI. Lalu kemudian ikatan itu pemilihan umum karena ini adalah negara demokrasi. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa pemilihan umum itu tujuan bukan. Itu hanya sarana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, rusaknya partai itu justru karena banyak orang, banyak partai merasa bahwa pemilihan umum itu merupakan tujuan perjuangan, sehingga segala macam cara dia lakukan, menghalalkan segala cara supaya menang dalam pemilihan umum. Itu yang sebetulnya PDRI tidak mau seperti itu. Oleh karena itu, saudara Nanang yang terkasih, alhamdulillah saudara sekarang sudah bisa ikut serta menjadi pimpinan PDRI. Tanggal 28-29 November tahun 2020 yang lalu, PDRI ini melakukan kongres di Surabaya. Dan dalam kongres itu sudah jelas misi-visinya tetap melanjutkan perjuangannya PDI. Dan dalam kongres kali ini kita tegas-tegas bahwa selama 3 periode pemilihan umum PDRI
PPDI menjadi PDRI tidak ikut pemilu karena kurang kekuatannya. Sehingga pada waktu kongres kemarin bulan November tahun 2020, tekad daripada PDRI adalah harus ikut pemilu, menjadi peserta pemilu tahun 2024. Dan kemudian saat-saat perjuangan ini PDRI selalu taat kepada taat asas, yaitu menyatukan diri dengan kepemimpinan pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah saat ini adalah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Oleh karena itu semua kebijaksanaan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden, PDRI selalu akan melaksanakan. Tetapi tidak kemudian membuta kita melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah, tetap kita akan melaksanakan korektif, konstruktif terhadap kebijaksanaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu PDRI yang sekarang sudah mulai bangkit ini, saya minta pada Mas Nanang usahakan untuk bisa mengajak rakyat itu cinta pada PDRI. Ya, semua jajaran partai ini harus terpenuhi. Sekarang Mas Nanang sebagai ketua cabang harus sudah memiliki anak cabang di seluruh kecamatan, ranting di seluruh desa, anak ranting di seluruh RW, bahkan kalau perlu cicit ranting di tingkat RT, supaya kita mengajaknya rakyat itu betul-betul memang sudah langsung dari bawah. Ya, sebagaimana pemerintahan yang ada sekarang ini ada RT dan RW. Nah, itulah Mas Nanang. Jadi tekad untuk bisa ikut pemilihan umum itu tekad yang suci. Dan oleh karena itu rakyat harus diberitahu. Kalau sekarang carut marut betulnya anggota dewan yang dikatakan oleh rakyat banyak sekali yang tidak melaksanakan amanah rakyat, nah kita tidak mau seperti itu. Kita muak terhadap banyak amanat rakyat yang dikhianati oleh para pejabat, baik itu legislatif maupun itu eksekutif. Berapa banyak kepala daerah masuk penjara, berapa banyak anggota DPRD juga masuk penjara. Itu bukan tujuan daripada perjuangan partai yang semacam itu. Itu betul-betul mereka jadi orang partai berjuang hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan itu memelaraskan rakyat. Mereka yang memiskinkan rakyat itu. Rakyat harus diberitahu jangan memilih orang yang semacam itu. Partai yang semacam itu jangan dipilih lagi. Nah, karena itu Mas Nanang, sosialisasikan ke bawah bahwa partai ini partai yang jujur, partai yang bersih, partai yang berpihak pada rakyat, akan memperjuangkan rakyat sesungguhnya, kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Dan di sini ada, saya ingin supaya Mas Nanang beritahukan kepada seluruh jajaran partai, jangan ada pikiran untuk mencari uang di partai dengan cara-cara yang tidak halal. Jadi kalau usaha-usaha donatur, usaha-usaha yang sah seperti Halilintar dan sebagainya itu sah. Tapi kalau kemudian nodong sana, nodong sini, kemudian menyuruh anggota DPR disuruh korupsi, bantu kita, jangan. Jadi kita harus meskipun kecil, tapi kita harus yang bersih, yang betul-betul aman. Saya kira itu Mas Nanang. Ya, selamat saya sampaikan pada Mas Nanang. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanah dan tugas Mas Nanang bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Bumi. Ini akan coba kita sosialisasikan melalui YouTube channel Partai Demokrasi Rakyat Indonesia. Pemirsa channel PDRI yang kami hormati, untuk itu ikutilah terus program-program PDRI dengan cara subscribe dan bagikan berita dari PDRI ini kepada masyarakat agar ya rakyat tadi bisa jelas mengenai program-program dari PDRI. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kongres PDRI ini memang merupakan kongres yang pertama. Karena PDRI ini sebetulnya kelanjutan daripada PDI. Yang kongres PDI yang terakhir itu pada tahun 2016. Nah, ini mengapa sekarang agak dipercepat kongresnya yang semestinya tahun 2021. Pada pertengahan tahun yang lalu, Ibu Ketua Umum mengundurkan diri. Kemudian sekarang yang bertindak sebagai Ketua Umum adalah Insinyur Sutresno Rahmadi itu sebagai PLT karena dulu waktu. Nah, lalu kemudian dengan tidak dapat ikut sertanya pemilu yang lalu, maka teman-teman pengurus DPP yang lain itu nampaknya cari tempat di tempat lain, sehingga pengurusnya sekarang itu tinggal 6 orang. Oleh karena itu daerah-daerah kepingin ada keberlanjutan daripada partai ini dalam rangka pemilu 2004 harus bisa ikut pemilu, mendesak kepada DPP supaya diadakan kongres. Nah, akhirnya ada pertemuan antara DPP dengan Deperpu, lalu diputuskan baik kalau gitu kita adakan kongres pada bulan November ini. Tapi dengan catatan mohon supaya DPD Jawa Timur bersedia berkenan menjadi panitia pelaksana kongres. Nah, karena itu DPP menyerahkan sepenuhnya kepada DPD DPRI Jawa Timur sebagai panitia pelaksana kongres, dan alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana. Tujuan kongres utamanya, pertama, kita akan bekerja keras supaya bisa ikut pemilu 2024. Untuk itu perlu adanya peremajaan dan kepengurusan DPP yang sekarang tinggal 6 orang, dan kita memberikan kesempatan anak-anak muda, generasi muda yang nanti akan kita tampilkan sebagai pengurus partai baik di tingkat DPP, DPD maupun Jakarta. Supaya partai ini betul-betul merupakan partai generasi muda. Kita yang tua-tua tinggal mengawal saja. Kemudian tujuannya juga bahwa hasil daripada kongres ini nanti kita akan bekerja sama merangkul semua kekuatan nasionalis untuk bersama-sama ikut mensukseskan program-program pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dan sudah terbukti Pak Jokowi ini kan sampai dengan saat ini program-programnya sudah jalan. Nah, ini karena adanya pandemi ini tentu program-program itu terlambat, dan oleh karena itu harus didorong, dipacu, dibantu oleh seluruh kekuatan nasionalis sehingga sampai tanggal tahun 2024 Pak Jokowi memimpin ini semua program-programnya bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya PDRI mendukung program. PDRI itu selalu menyatukan diri dengan pemerintah. Jadi tentunya program-program pemerintah yang positif yang memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak dan itu menuju kepada kesejahteraan rakyat, ya kita dukung. Bahwa kita mendukung itu bukan berarti mendukung tutup mata. Kalau ada hal-hal yang kurang baik kita koreksi, kita sampaikan. Makanya PDRI dalam kerjasama dengan pemerintah kita tetap korektif, konstruktif terhadap pemerintah. Terkait pilkada serentak kali ini, sikap PDRI khususnya di Surabaya seperti apa? Karena ini sifatnya nasional, kita tidak bicara soal Surabaya. Ya, yang jelas kalau secara nasional pilkada-pilkada di seluruh Nusantara ini PDRI juga harus ikut aktif tampil mensukseskan pilkada itu. Jangan sampai justru ada pilkada nanti terjadi memecah belahan masyarakat di daerah. Calon yang akan didukung PDRI di pilkada apakah juga harus atau gimana kriterianya, Pak? Jadi begini, kalau saya katakan tadi PDRI harus aktif kerjasama. Ya calon yang dipilih, ya kan PDRI nanti kan yang punya hak untuk mencalonkan itu adalah partai-partai politik yang punya kursi. Ya kita nanti akan kerjasama dengan
kekuatan 30 itu partai-partai yang punya kursi itu yang memiliki kader betul-betul memang mumpuni dan mampu untuk menjadi kepala daerah. Kalau kami tidak bisa memilih sendiri, artinya mencalonkan nggak bisa, kecuali ada calon independen misalnya. Ini contoh saja, Kabupaten Malang itu kan ada calon independen si Hedi Cahyono. Itu teman-teman PDRI juga justru malah membantu itu.